Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammadul Fatir, NRP 23 2021 051. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 2A ingin menunjukkan cara pengolahan data statik yang telah kami lakukan pengamatan pada tanggal 5 Mei 2025. Jadi di sini pertama-tama kalian harus ke web SRGI, yaitu Sistem Referensi Geospasial Indonesia. Terus kalian harus buat akunnya dulu. Lalu ini sudah saya buat akunnya, tinggal login ya, tinggal I am not robot, terus kita login. Nah berikut adalah tampilan web SRGI-nya. Nah untuk mengikat titik-titik yang telah kita amat, kita ke unduh data di next. Agak lama sedikit ya teman-teman ya. Dan inilah tampilan dari Ina Course yang akan kita ikat. Nah, karena kita di daerah Bandung, jadi kita cari aja di sini yang pertama yaitu Chang atau Bandung itu sendiri. Lalu kalian tinggal klik Changnya. Nah, ini kan harus menunggu juga nih teman-teman. Nah, oke, kita akan kembali setelah ini telah selesai mengunduh teman-teman. Jadi ketika DOY-nya atau data renex stasiun Changnya udah seperti ini, nah untuk memilihnya karena kita melakukan pengamatan di tanggal 5 Mei tahun 2025, klik DOY, formatnya sudah berubah seperti ini. Nah kalian tinggal download aja nih teman-teman ya. Jadi ini udah ada nih bulan 5 tanggal 5, tinggal cari aja. Ini udah ada teman-teman, tinggal diklik aja. Lanjutkan keranjang, terus kalian download aja. Titik tujuannya yaitu untuk praktikum. Please lalu continue. Nah udah ke download gini. Nah untuk formatnya seperti ini teman-teman. Nah lakukan hal yang sama terhadap beberapa ini tadi. Seperti ini kita kan tadi Chang yang pertama, yang kedua kita cari aja ya untuk itu CLBG. Nah, untuk Bandung. Nah udah muncul seperti ini, klik lagi. Nah kurang lebih prosesnya sama, lakuin itu sampai ketiga datanya udah terdownload. Ketika kalian sudah mendownload Chang, CLBG dan juga Cesum, ini ada 3 datanya 5 Mei semuanya. Nah kalian tinggal pilih semuanya, Ctrl A, lalu klikkan WinRAR, lalu extract here. Nah udah keluar nih nav sama navigasi sama Renex-nya, bisa dicek tuh udah sama semuanya. Renex-nya udah ada juga, Chang, CLBG dan Cesum. Lalu kita langsung lanjut ke proses yaitu di HGO. Kalian buka HGO. Nah setelah masuk ke high targetnya kita klik new, lalu kita kasih nama bebas. Saya kasih nama file pengamatan. Nah untuk ini sendiri ya bisa dipilih aja penyimpanannya, bebas. Saya simpan di sini. Kita klik OK, lalu klik OK. Nah untuk project propertiesnya nggak usah diapa-apain, klik constant tolerance, ubah ke user define, lalu klik. Nah setelah masuk ke ini tampilan seperti ini, koordinat, kita atur koordinatnya, kita memakai bagian F5, klik Eastern Asia, lalu cari Indonesia karena kita di Indonesia, terus cari UTM WGS 8448S.
karena kita memilih pengamatan di daerah Bandung karena kampus ITENAS berada di Bandung. Lalu klik OK, lalu klik OK. Nah, setelah mengatur ini, langsung saja kita ke export project. Nah, setelah melakukan pengaturan sistem koordinat, kita pilih import, lalu kita pilih select file. Tahapan selanjutnya kita klik import, lalu kita pilih select file, lalu kita cari file yang kita simpan di waktu pengamatan di mana. Nah, lalu kalian import tiga-tiganya. Klik open. Nah, tinggal menunggu mereka membaca dan mengecek serta memasukkan datanya. Setelah data ini tadi sudah berbentuk segitiga, lalu kita ke observation file, lalu nah untuk poin-poin ini kan belum pernah nama ITN-nya. Nah, terus kalian harus menamai ITN sesuai yang kalian amati. Nah, setelah kalian namai ketiga poin kalian ini atau koordinat kalian ini yang telah kalian amat, titik yang telah kalian amat menjadi nama BM yang telah kita amat. Lalu kita ke true height. Nah, kalian isi sesuai dengan tinggi pada alatnya. Nah, setelah kalian masukkan antena height-nya dan true height-nya juga udah, kalian blok ketiganya, kalian klik kanan, lalu kalian convert to Renex. Tinggal ditunggu aja ya prosesnya teman-teman. Nah, setelah tadi kita melakukan pengeksporan file ke Renex, tinggal kita gabungkan ke data yang telah kita download tadi. Buka Renex, lalu copy semuanya, lalu copy, lalu kita pergi ke file praktikum .ps, data yang tiga tadi yang data course yang di sekitarnya tadi, buka Renex-nya, lalu kalian copy aja. Nah, setelah itu kita pergi ke software TBC. Softwarenya TBC, klik new project, lalu klik OK saja. Kita tunggu dulu. Nah, udah masuk seperti ini teman-teman. Kita setelah tampilannya awal seperti ini, klik lambang bergerigi ini yaitu project setting, lalu ke koordinat sistem, lalu ke change, lalu ke koordinat system and zone. Nah, pilih seperti biasa yaitu worldwide UTM, lalu 48S, lalu next, lalu ke bagian 84, next lagi, dan no with model, finish. Lalu klik OK. Mengatur koordinat tadi, koordinat sistem, masuk ke baseline processing, lalu kita masuk ke satelit. Nah, pastikan semua satelit ini di checklist ya teman-teman ya. Seperti ini, Galileo-nya juga diklik all aja, Beidou juga all, terus CubeSat-nya juga all semua. Lalu kita ngomongin data cross dan data Renex. Setelah kita gabungkan tadi, klik import. Oke, tampilan sampingnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan semua kita blok aja semuanya teman-teman ya. Kita blok semuanya, lalu kita import, lalu kita tunggu proses importing filenya. Kita
import tadi berikut dari raw data check-innya, kalian cek aja. Ini mungkin udah pasti ya teman-temannya untuk 123 dan Chang, CLBG dan juga Chesum, cek antenanya. Nah, untuk ininya udah ya teman-temannya, untuk manufacturernya udah high target tapi satu belum ini, jadi kita tukar aja ke high target. Udah tukar ke high target, lalu klik OK, lalu klik yes. Nah, berikut teman-teman hasil pengimportan datanya berbentuk segitiga seperti ini. Di tengah sini ada BM123. Untuk sampingnya udah ada Chang sebagai titik course-nya, CLBG dan juga Chesum. Nah teman-teman, nah tadi kan udah saling terikat nih. Nah untuk semua titik course yang saling mengikat ini kita jadiin salah satu, yaitu global dan menjadi control quality semua. Baik teman-teman, ini tampilannya. Kita klik salah satu untuk mengubah menjadi global semua ya teman-teman. Kalian klik salah satu, kalian klik kanan, lalu koordinat. Nah udah muncul seperti ini. Dari grid ini kalian ubah menjadi global, lalu menjadi control quality ya, lalu oke. Nah, satu Chang udah, dan kita lakukan sama seperti Chang, ubah semua menjadi global dan control quality semua. Klik global, lalu control quality, oke. Chesum sama juga, klik add koordinat, terus dari grid kita ke global, lalu kita control quality, lalu oke. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman jadikan udah nih baseline yang error tuh ada di BM1 sama di BM3 tadi yang float nih, ada benderanya, lalu kalian checklist aja udah, lalu kalian save. Jadi kan udah diingat tuh, jadi udah ada BM1 dan juga BM3 nih yang error. Nah, melakukan processing pengecekan tadi, kita ke CLBG sama ITN30 ya untuk membenarkan ini. Nah untuk membenarkan kesalahan-kesalahan tadi, kita ke baseline lalu ke session editor. Nah ini berikutnya tampilan session editornya. Nah jadi tugas kita sekarang adalah membenarkan jaringan yang terputus-putus seperti ini. Nah jadi contohnya seperti ini, kalian melakukan locking, nah seperti itu. Di zoom dulu, lalu kalian lakukan
lakukan ini seperti ini, penarikan seperti ini. Nah, lakukan sampai semuanya benar-benar tersambung agar menjadi fix ya, tidak float lagi terhadap kesalahan tadi. Lakukan satu persatu dan teliti. Nah, jika ada data yang kira-kira tidak bisa terhubung nih atau susah untuk diperbaiki, tinggal dipademin aja ya. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Biasanya error seperti ini karena diakibatkan waktu pengawatannya kurang lama. Kalau seandainya kita mengamatinya dengan lama gitu, nggak bakal mungkin data atau jaringan GPS ini menangkapnya putus-putus seperti ini. Jadi mungkin diperlukan dalam waktu yang agak lama ya, agar menjadi sebuah data yang bagus gitu. Kurang lebih sama, kita tarik-tarik aja. CLBG-nya udah kalian benerin juga. Seperti ini juga udah tutup semua. Lalu kalian klik OK, lalu kalian ke adjust report, lalu kalian checklist semuanya. Lalu adjust. Nah, udah ini kan. Kali ini setelah kita menemukan elips kesalahannya, kita blok semuanya. Nah, ketika sudah di blok, kita ke
ada ini bacanya ya, ada baseline processing report. Sorry maaf, kita ke nomor 5, network adjustment report. Lalu klik. Oke teman-teman, nah ketika kalian sudah melakukan adjust, kalian blok semuanya, lalu kalian pilih ke ini, lalu pilih baseline report. Nah, tunggu prosesnya hingga selesai. Masih loading ya. Baik, di sini ada baseline processing report. Nah, untuk yang float ini palingan nanti akan dilakukan session editor lagi agar lebih maksimal. Nah, ini adalah proses-proses yang setelah kita lalui sebagai berikut. Nah, untuk data seperti ini sepertinya belum diperbaiki lebih baik ya. Jadi lebih baik mungkin akan dilakukan lagi session editor. Nah, ini adalah reportannya. Oke, palingan cukup sekian dari saya, Muhammad Fatir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ngobrol topik kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geodesi gede.